Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifansyah. Saya dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Angkatan 2019, NRP 0519040057. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Operator Mesin Gerinda. Bisa dilihat, ini merupakan jurnalnya. Terdiri dari 12 halaman. Dan ini hasil review saya. Judul Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Operator Mesin Gerinda. Nama jurnal, Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia. Volume dan halaman, volume 7, nomor 1, Januari sampai April 2018, halaman 30-41. Tahun 2018. Penulis Rofika Anggun Tursine. Reviewer saya sendiri, Muhammad Rifansyah Meghisa. Tanggal reviewer kemarin 21 Juli 2020. Latar belakang saya meringkas jadi seperti ini. Setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja. Lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Dan 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja menurut ILO, Badan Buruh Internasional 2013. Jumlah pekerja di Indonesia hingga Agustus 2015 yaitu 114,8 juta orang menurut BPS 2015. Dan angka kecelakaan kerja hingga akhir tahun 2015 yaitu 105.182 kasus dengan total jumlah kecelakaan kerja setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 5% menurut BPJS Ketenagakerjaan 2015. Angka kecelakaan kerja di Jawa Timur tahun 2015 pada triwulan 1 sebanyak 2.180 orang, triwulan 2 sebanyak 3.099 orang, dan triwulan 3 sebanyak 5.113 orang. Menurut Disnaker Transduk Jatim 2015. Dilihat dari sini peningkatannya lumayan. Angka kecelakaan kerja yang terjadi di Gresik sendiri pada periode Januari sampai Mei 2016 sebanyak 1.229 kasus dan sebanyak 16 korban meninggal menurut BPJS Ketenagakerjaan Gresik. Kecelakaan kerja disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya ialah kelalaian manusia atau human error. Di sini kita bisa lihat kecelakaan hari demi hari semakin melonjak karena disebabkan oleh rata-rata human error atau kelalaian manusia sendiri. Tujuan penelitian dari jurnal ini sendiri adalah untuk memprediksi human error atau kelalaian manusia itu sendiri yang mungkin terjadi dengan mengidentifikasi langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat menganalisis solusi-solusi potensial untuk mengatasi error dalam cara yang terstruktur. Permasalahan saya ambil dari latar belakang sendiri juga, yaitu permasalahan yang dapat diambil adalah setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja. Lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Dan 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja.
Jumlah pekerja di Indonesia hingga Agustus 2015 yaitu 114,8 juta. Dan angka kecelakaan kerja hingga akhir tahun 2015 yaitu 182 kasus. Dengan total jumlah kecelakaan kerja setiap tahun mengalami peningkatan 5%. Menurut BPJS Ketenagakerjaan 2015, kecelakaan ini disebabkan rata-rata oleh faktor human error. Hampir sama dengan latar belakang karena memang permasalahannya ini menjadi latar belakang dari penilaian dan pembuatan jurnal sendiri. Metodologi penelitian. Penelitian ini berdasarkan sifatnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang memiliki tujuan memberikan gambaran objektif terhadap suatu keadaan dengan cara mendeskripsikannya. Berdasarkan waktu, penelitian ini termasuk dalam penelitian cross-seksional karena variabel objek penelitian dikumpulkan dan dianalisis pada satu waktu. Berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian ini termasuk dalam penelitian observasional. Penelitian ini berlokasi di PT Bangun Sarana Baja Jalan Maijen Sungkono nomor 12 08 Ngargosari Kebomas Kabupaten Gresik Jawa Timur pada bulan Mei sampai Juni 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja di PT Bangunan Sarana Baja Gresik. Sampel penelitian ini yaitu sebanyak 20 operator mesin gerinda unit fabrikasi PT Bangun Sarana Baja Gresik dengan teknik purposive sampling. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Sugiono 2006. Pembelian sampel ditentukan oleh peneliti dengan bantuan pertimbangan dari pihak HSE sendiri. Variabel dalam data ini adalah identifikasi, bahaya, tahap tugas, mode error, deskripsi error, analisis konsekuensi, analisis pemulihan, dan penilaian resiko. Analisis kekerapan, analisis keparahan, dan analisis kekritisan. Pengumpulan data dilakukan setelah responden diberi penjelasan mengenai penjelasan sebelum persetujuan dan informed consent. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui dua cara, yaitu melalui observasi dan wawancara. Pengamatan dilakukan secara langsung pada operator mesin gerinda. Unit fabrikasi PT Bangun Sarana Baja Gresik. Dan setelah dilakukan penelitian, mendapatkan hasil yang cukup rinci, satu persatu alat dikuliti oleh pembuat jurnal. Yang pertama, tahap tugas memakai pemakaian kerja menghasilkan salah memilih pemakaian pekerja. Analisis pemulihannya yaitu memakai pakaian kerja dengan berlengan panjang. Selanjutnya, tahap tugas memakai sepatu safety menghasilkan tidak memakai sepatu safety. Analisis pemulihan yang dihasilkan yaitu memakai sepatu safety. Tahap 3, tahap tugas memakai helm menghasilkan pemakaian helm yang salah arah dan juga tidak memakai helm. Analisis pemulihan berupa merubah helm yang dipakai secara terbalik dan pemakaian helm. Tahap tugas memakai pelindung telinga yaitu earplug menghasilkan salah penggunaan pelindung telinga dan tidak adanya penggunaan earplug. Analisis pemulihan berupa menggunakan earplug dan pemakaian earplug yang benar. Tahap tugas memakai face shield menghasilkan tidak memakai face shield. Analisis pemulihan yang dihasilkan yaitu memakai face shield. Tahap tugas pemakaian sarung tangan menghasilkan tidak memakai sarung tangan. Analisis pemulihan yaitu dihasilkan
memakai sarung tangan. Tahap tugas memakai masker menghasilkan tidak memakai masker. Analisis pemulihan yaitu dikasihkan masker dengan cara pemakaian yang baik dan benar. Tahap tugas memeriksa safety device atau wheel guard. Mesin gerinda menghasilkan tidak adanya pemeriksaan safety device atau wheel guard pada mesin gerinda. Analisis pemulihan tidak ada pemulihan yang bisa dilakukan. Tahap tugas memeriksa pegangan mesin gerinda menghasilkan tidak adanya pemeriksaan pegangan mesin gerinda. Analisis pemulihan tidak ada pemulihan yang bisa dikendalikan atau dilakukan. Tahap tugas memeriksa pegangan tambahan mesin gerinda menghasilkan tidak ada pemeriksaan pada pegangan tambahan mesin gerinda. Analisis pemulihan tidak ada pemulihan yang bisa dilakukan. Tahap tugas memeriksa kondisi kabel menghasilkan tidak ada pemeriksaan pada kabel. Pemeriksaan pada kabel mesin gerinda tidak lengkap. Pemeriksaan kabel mesin gerinda dilakukan pada saat yang tidak tepat. Tidak ada pemulihan yang bisa dilakukan. Analisis pemulihan yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan kabel mesin yang lengkap dan memeriksa kabel setelah dicabut steker. Tahap tugas memeriksa terminal kabel atau stop kontak menghasilkan tidak ada pemeriksaan pada terminal kabel, tidak ada pemulihan yang bisa dilakukan. Mode error lain yang juga terjadi dalam tahap tugas ini adalah pemeriksaan terminal kabel mesin yang dilakukan pada saat yang tidak tepat. Analisis pemulihan yang bisa dilakukan yaitu memeriksa terminal kabel setelah arus listrik dimatikan. Selanjutnya, tahap tugas memeriksa starter switch on-off menghasilkan tidak ada pemeriksaan pada starter switch on-off mesin gerinda, tidak ada pemulihan bisa dilakukan. Mode error lain yang terjadi yaitu pemeriksaan starter dilakukan pada saat yang tidak tepat. Analisis pemulihan yang bisa dilakukan yaitu memeriksa starter atau switch on-off setelah steker dicabut dari terminal kabel. Tahap tugas memeriksa kondisi baut mesin gerinda menghasilkan tidak ada pemeriksaan pada baut mesin gerinda. Tidak terdapat pemulihan yang bisa dilakukan. Mode error lain yang juga terjadi dalam tahap tugas ini adalah pemeriksaan pada baut mesin gerinda dilakukan pada saat yang tidak tepat. Analisis pemulihan yang bisa dilakukan yaitu memeriksa baut mesin gerinda setelah dimatikan tombol starter atau switch on off dan mencabut steker. Tahap tugas memeriksa label mesin gerinda menghasilkan tidak ada pemeriksaan pada label mesin gerinda. Analisis pemulihan tidak ada terdapat pemulihan yang dapat dilakukan. Tahap tugas memeriksa batu gerinda menghasilkan tidak ada pemeriksaan pada batu gerinda. Tidak terdapat pemulihan yang bisa dilakukan. Mode error lain yang dapat terjadi yaitu pemeriksaan pada batu gerinda dilakukan pada saat yang tidak tepat. Analisis pemulihan yang dilakukan yaitu memeriksa batu gerinda dengan mematikan tombol starter atau switch on off, kemudian mencabut steker. Mode error yang juga terjadi yaitu salah informasi yang diperoleh mengenai batu gerinda. Tidak terdapat pemulihan yang bisa dilakukan. Tahap tugas pemeriksaan kecepatan RPM mesin sesuai dengan kecepatan RPM batu gerinda atau kecepatan RPM batu gerinda lebih besar dari kecepatan RPM mesin gerinda menghasilkan mode error yaitu tidak ada pemeriksaan pada kecepatan RPM mesin gerinda dan kecepatan batu gerinda. Tidak terdapat pemulihan yang bisa dilakukan. Mode error lain yang juga terjadi dalam tahap tugas ini yaitu salah memeriksa kecepatan RPM dan label yang terdapat di mesin maupun batu gerinda. Tidak terdapat pemulihan yang bisa dilakukan. Tahap tugas memeriksa kunci pemasangan dan kunci pembuka mur pengencang batu gerinda menghasilkan mode error yaitu tidak ada pemeriksaan pada kunci pemasangan dan kunci pembuka mur pengencang batu gerinda. Analisis pemulihan tidak terdapat pemulihan yang bisa dilakukan. Tahap tugas memastikan material yang akan digerinda stabil dan tidak goyang menghasilkan mode error yaitu tidak ada pemeriksaan pada material yang akan
di gerinda. Analisis pemulihan, tidak terdapat pemulihan yang bisa dilakukan. Tahap tugas memastikan menancapkan steker ke terminal kabel menghasilkan mode error, yaitu urutan tindakan yang tidak benar. Analisis pemulihan yang dilakukan yaitu mencabut steker dari terminal kabel. Tahap tugas memulai gerinda yaitu menghasilkan mode error, yaitu menggerinda terlalu lama. Analisis konsekuensi yang dihasilkan yaitu panas pada mesin gerinda, tremor pada tangan, getaran, kebisingan, heart arm vibration, carpal tunnel syndrome, awkward body position, low back pain, nyeri otot, sendi maupun tulang. Tidak terdapat pemulihan yang bisa dilakukan. Mode error lain yang terjadi yaitu menggerinda dalam arah yang salah. Analisis konsekuensi yang dihasilkan yaitu terkena percikan api, terkena percikan gram gerinda, terkena sinar las, dan proses pengelasan. Mata berkarir, terkena pecahan batu gerinda, tidak terdapat pemulihan yang bisa dilakukan. Mode error lain yaitu tahap menggerinda yang tidak benar. Analisis konsekuensi yang dihasilkan yaitu terkena percikan gram gerinda, terkena pecahan batu gerinda, tergores material, tertimpa material, tersengat arus listrik, tidak terdapat pemulihan yang bisa dilakukan. Mode error lain yaitu informasi yang diperoleh tidak lengkap. Analisis konsekuensi yang dihasilkan yaitu terdapat kesalahan dalam menggerinda, tidak terdapat pemulihan bisa dilakukan. Kesimpulannya, identifikasi bahaya pada proses penggerindaan diantaranya material terjatuh, kondisi material tidak stabil, batu gerinda retak, spesifikasi batu gerinda tidak sesuai dengan spesifikasi mesin gerinda, dan sebaliknya bagian luar kabel terkelupas, meleleh, bahkan putus, terminal kabel retak, steker retak, tombol starter switch on off rusak, percikan api, percikan gram, posisi tubuh tidak ergonomis, putaran roda gerinda dengan kecepatan tinggi, sinar las dari pekerja di sekitarnya, kebisingan, debu dari hasil pengerindaan, dan tool hand vibration yang dapat mengakibatkan luka gores, lecet, dislokasi, patah tulang, tergores pecahan batu gerinda, tersengat arus listrik, terjepit, luka bakar, mata atau anggota tubuh lain terkena gram, low back pain, rembes, hand arm vibration syndrome, dan carpal tunnel syndrome pada tubuh bekerja. Penilaian risiko untuk tahap tugas dengan tingkatan rendah low risk yaitu sebanyak 6 deskripsi error yang terjadi. Risiko yang dapat diterima, tidak ada tindakan yang dapat diperlukan. Risiko sedang atau medium risk 31 deskripsi error yang berarti lebih waspada dan tindakan perbaikan dianjurkan jika biaya efektif. Dan tinggi risiko sebanyak 12 deskripsi error yaitu menggerinda dalam arah yang salah, pemeriksaan terhadap material yang akan digerinda, kecepatan mesin dan batu gerinda dilakukan pada saat yang tidak tepat, tidak memakai face shield, helm, safety guard, memakai helm dalam arah yang salah, tidak ada pemeriksaan pada batu gerinda, salah memilih batu gerinda, pemeriksaan pada batu gerinda tidak lengkap, dan tidak ada pemeriksaan pada kecepatan mesin dan batu gerinda, yang berarti resiko diwaspadai dan ada tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan resikonya. Menurut saya, kelebihan dari jurnal ini ialah menerangkan secara runtut sekali berbagai macam risiko yang akan dihadapi oleh pekerja, sehingga terkuliti semua masalah yang mungkin timbul dari pekerja. Namun kekurangannya sedikit, yaitu penggunaan beberapa bahasa asing yang mungkin kurang begitu familiar terhadap orang awam, mungkin sedikit menyulitkan para pembaca yang tidak terbiasa dengan bahasa tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Sungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.